Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiro Mulia, jurusan Ahwal Arsyaksiyah semester 4. Baiklah Ustadz, saya akan memberikan tugas hadis, yaitu 10 hadis sesuai dengan Ustadz perintahkan. Pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fazfar bidzatid dini taribat siyadaka. Sahih Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama yaitu hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat agamanya. Maka Rasulullah menyuruh, hendaknya engkau mengutamakan wanita yang memiliki agama. Jika tidak, niscaya kedua tanganmu akan berdebu, miskin merana. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya hadis yang kedua tentang khitbah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatsrakal khatibu qablahu aw ya'zana lahu. Muttafaqo alaih. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian melamar wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya. Dari muttafaq alaih. Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'linu hadzan nikah wadribu alaihi bil wirbali. Riwayat Ibnu Majah. Menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, mengkabarkan kepada kami Aisyah bin Maimun dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah berita pernikahan, selenggarakanlah di masjid dan bunyikanlah rebana. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Yang keempat yaitu nafkah. Wa an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafibal mari'it ma an yadi'i min yaqut. Riwayat An-Nisa'i. Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan berdosalah orang yang menelantarkan orang wajib diberi makan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya. Selanjutnya yaitu tentang penyusuan. An Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu minar rada'ati illa ma fataqal am'a afith thadi wa kana qabla al-fitam. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak haram karena penyusuan kecuali yang membekas di perut, yaitu sebelum anak disapi. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Selanjutnya yang keenam, pemelihara anak atau hadanah. An Abdillah ibnu Umar an Umaratin qalat ya Rasulullah inna nabi hadza kana bitni lahu wa'a wa sadri lahu saqa'a wa hadiri lahu hiwa'a wa inna abaha talaqani wa arada an yantazi'a mana faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ahaqqu bihi ma lam tankahiyya. Riwayat Abu Daud. Hadis 1983. Dari Abdullah bin Umar bahwa ada seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim.
Iya. Yang ketujuh yaitu hadis tentang talak dan rujuk. An Abni Umar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadul halali ila Allah taala talak. Riwayat Ahmad wa Abu Daud dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara hal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis Ahmad dan Abu Daud. Iya. Selanjutnya yang ke-8, warisan. An Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahalla al-mauludu waris. Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Iya. Dan selanjutnya an Umari ibnu al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakamal hakmu fajatahada thumma asaba falaha ajran wa idza hakama fajatahada thumma akhta'a falaha ajra. Riwayat Bukhari Muslim. Dan dari Umar dan dari Ammar bin As bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim bersungguh dalam memutuskan suatu perkara dan keputusannya itu sesuai dengan kebenaran, berarti ia telah mendapatkan 2 pahala, dan jika ternyata keliru maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis Abu Bukhari dan Muslim. 3. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, hadis tentang dakwah dan kesaksian. An Ibni Abbas annani bayya sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tanna subida'wahum la da'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yawmina ala mudda'a alaih. Riwayat Muslim dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang diberi kebebasan untuk menuduh, tuduhannya diterima, maka akan banyak manusia membuat tuduhan atas darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah itu atas tertuduh. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih Ustaz. Sekian hafalah hadis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.